everything top. So we explain what Bhaktivinoda Thakur says about disappearance of a Vaishnava. Jadi hendaknya kita mengacu secara takwa, secara filosofi tentang apa yang disampaikan oleh acara pendahulu kita terkait dengan berpulangnya seorang acarya. Vaishnava teaches us how to render pure devotional service. Para Vaishnava mengajarkan kita bagaimana cara kita melakukan, mempersembahkan pelayanan bakti yang murni. Prabhupada taught us so that whole world is inspired to chant Hare Krishna. Di mana Prabhupada telah mengajarkan ke seluruh dunia bagaimana menginspirasi semua orang di dunia untuk mengucapkan nama suci Mahamantra Hare Krishna. When people think that he is gone, but actually a Vaishnava never goes. Ya, orang-orang beranggapan bahwa Acarya Vaishnava itu pergi meninggalkan kita, tetapi sebenarnya beliau tidak pernah meninggalkan kita. In the sky of the spiritual realm, he is always there. Dalam tataran rohani, angkasa spiritual, beliau selalu ada di sana. When he lives in front of our physical vision, we see. Dan ketika beliau tidak lagi terlihat dari pandangan mata material kita, he set example how to carry out the order of Guru, how to surrender to Guru, and then that devotional service, dedicating his life completely with body, mind and words. Tapi beliau sudah meninggalkan ajaran-ajaran beliau, bagaimana cara melakukan pelayanan bakti, bagaimana cara mendedikasikan kehidupan kita kepada ajaran-ajaran para acarya. Following the footprints of the previous acharya. Dengan cara mengikuti jejak langkah dari acarya-acarya sebelumnya. Strictly following sadhu shastra guru. Dan dengan sangat tegas harus mengikuti sadhu sastra dan guru. Bhaktivinoda Thakur says, Kanaka kamini pratishtha bhagini chariyache jare seito Vaishnava. One who is detached from Kanaka, from wealth, kamini, opposite gender, pratishtha, and attraction towards name, fame, adoration. Seperti yang diajarkan oleh Sila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, seorang penyembah haruslah belajar untuk tidak terikat kepada hal yang namanya kanaka, kamini dan puja, yaitu kemewahan atau harta benda, wanita dan juga posisi atau kedudukan. He is detached from this materialistic way of life. Atau dengan kata lain, seorang penyembah itu harus belajar bagaimana cara meninggalkan keterikatan terhadap dunia material ini. He is a pure devotee, he is a Vaishnava. Maka bagi dia yang bisa melakukan itu, dia bisa mencapai posisi seorang penyembah yang murni. Jasasti bhakti bhagavati akinchana. One who is doing pure devotional service, sarvai gunai tattva samasate sudha. He gradually develops all the good qualities of the demigods. Yasasti bhaktir bhagavati akincana. Bagi dia yang dengan tekun melakukan pelayanan bakti, maka segala kualitas-kualitas baik, kualitas-kualitas rohani muncul pada dirinya. Dia seperti halnya kualitas para dewa. Other than Bhaktivinoda Thakur, also our great acharyas, Narottam Das Thakur, recently Bhaktivinoda Thakur, Vishwanath Chakravarti, and they wrote, who is in the form of sloka and poem and Sanskrit, Bengali, and so on. Who is a Vaishnava, who is a pure devotee? Dan acarya-acarya kita yang sebelumnya seperti Bhaktivinoda Thakur, Jiwa Goswami, Narottam Das Goswami, beliau menuliskan sajak-sajak
dalam puisi saja, nyanyian. Di sana beliau menjelaskan siapa itu sebenarnya Vaishnava. Some of the quality Vishwanath Chakravarti Thakur said, Sakshat Dhoite Samastha, he is as good as God. Kemudian acara yang lain menjelaskan kualitas dari para Vaishnava itu adalah Sakshat Haritena. Beliau adalah perwakilan langsung dari Tuhan. Itu disampaikan oleh acara kita Vishwanath Chakravarti Thakur. Not only that, Kintu Prabhuja Piya Ivadas, not only that, though he is not Hari, but he is as good as Hari. And not only that, one and above, he is most confidential associate of the Lord. Dan yang terpenting, yang lebih dari itu adalah meskipun beliau bukan Sri Hari, bukan Tuhan, tetapi beliau sebaik Tuhan sendiri. Karena dan kemudian yang lebih mendalam dari pengertian lebih mendalam dari itu adalah bahwa beliau adalah rekan intim, perwakilan atau rekan intim dari Tuhan Sri Krishna. Even Krishnadas Kaviraj Goswami, who wrote book of postgraduate Krishna Chaitanya Charitamrita, he said a pure devotee, he showed that symptom, character has got 26 transcendental qualities. Ini juga diajarkan oleh Vishwanath Chakravarti Thakur, Krishnadas Kaviraj Goswami. Beliau menulis literatur yang dimaksudkan bagi para pasca sarjana dalam pendidikan bakti ini. Bukunya adalah Chaitanya Charitamrita. Di sana beliau menjelaskan terdapat 26 kualitas agung dari seorang Vaishnava. And we see that even Krishna, when he is winding up his pastime, going back to Godhead, winding up his pastime in this material world, he told one of his most intimate friend of the same age, his cousin brother, Uddhava, who is one of the greatest devotees of the Lord, who is a pure devotee, what is his symptom, what is bhakti, and how to do it. Ya, bahkan Tuhan Sri Krishna ketika beliau hendak mengakhiri lila rohani beliau di bumi ini, beliau kemudian menyampaikan ajarannya kepada rekan paling dekat beliau yang sangat intim, penyembah murni beliau, yang juga merupakan ponak sepupu dari beliau yang sangat dekat ya. Dan di sana beliau mengajarkan kepada Uddhava bahwa siapa itu penyembah murni, apa itu pelayanan bakti, bagaimana cara atau proses dari pelayanan bakti itu sendiri. And there he also mentioned 28 quality of a pure devotee. Dan kemudian dalam ajaran tersebut yang disampaikan oleh Krishna kepada Sri Uddhava, beliau juga menyebutkan ada 28 kualitas mulia dari seorang Vaishnava. We are in Kali Yuga. Everybody is in a mode of passion and ignorance. Sedangkan kita saat ini ada di zaman Kali Yuga, di mana orang sebagian besar itu diliputi oleh sifat nafsu dan kebodohan. Krishna says, Manusyanang Sahasras, out of thousands of men, some try for perfection. Dan Krishna juga mengajarkan Manusyanam Sahasresu, di antara berjuta-juta, beribu-ribu orang, hanya ada beberapa saja yang benar-benar ingin mengerti tentang beliau. And among them, those who achieve perfection ultimately, out of many, Kochit Jata Siddha, Jatatamopi Siddhanam, those who achieve perfection, those who have become liberated. Kochit Mam Vetti Tattva. Very few, maybe one or two, can understand Krishna as it is. Jatam Siddhanam, question Tattva. Know me factually what Krishna is. Dan di antara beribu-ribu bahkan berjuta-juta orang yang sudah mencapai kesempurnaan,
hanya ada sangat sedikit sekali yang memang benar-benar tahu tentang diri beliau, diri Krishna secara faktual, secara takwa. Prabhupada says in this connection, how to know Krishna. But just like a doctor, he gives prescription. It is also like that. Krishna knows. Who knows Krishna more than Krishna himself? Dan dalam hal ini Srila Prabhupada juga mengajarkan bagaimana cara seseorang bisa atau tahu bagaimana cara mengetahui Krishna. Seperti layaknya seorang yang ingin berobat kepada seorang dokter, maka dokter yang bisa memberikan obatnya. And Krishna said, only by pure bhakti, bhaktamam avijanati javan chastasmi tattata. Dan Actually, only devotee, pure devotee can understand him. Dan Krishna mengajarkan bahwa hanya dengan pelayanan bakti seseorang bisa mengerti tentang diri beliau yang sebenarnya. Bhaktyamam avijanati yavan chasmi tattataha. And he said, knowing somebody, my appearance and disappearance, and is my pastime. Knowing this tattva, one can easily cross over the ocean of material existence, of birth, death, old age, and death in 8,400,000 species. He can easily cross over. Dan dia juga mengajarkan dalam Bhagavad Gita bahwa bagi dia yang mengetahui tentang kemunculan atau kelahiran dan kegiatan rohani beliau dengan sebenarnya, maka dia akan mampu menyeberangi lautan dunia material ini yang berupa perputaran kelahiran dan kematian sebanyak 8.400.000 jenis kehidupan. And come to me. Dan pada akhirnya bisa pulang kembali datang kepada Krishna. Chaitanya Mahaprabhu, when somebody don't want to listen to Krishna, that he demanded first you surrender. But Chaitanya Mahaprabhu then came, some don't like to surrender completely to Krishna. He is Krishna himself, according to scripture. He came in the form of a devotee to teach us how to render pure devotional service in the mood of topmost devotee, Radharani, who is non-defined from Krishna, the same mood. Ya, kemudian muncul si Chaitanya Mahaprabhu, di mana beliau adalah yang tidak berbeda dengan Sri Krishna sendiri. Beliau muncul dalam wujud beliau sebagai si Chaitanya Mahaprabhu untuk mengajarkan tentang pelayanan bakti ini dan bagaimana cara mencapai Krishna atau melakukan pelayanan bakti kepada Krishna, dan beliau memiliki mood yang seperti Srimati Radharani. How difficult it is, Chaitanya Mahaprabhu said, there are many living entities, but among them, very few out of 8 billion very are human beings. Yang juga seperti diajarkan oleh si Chaitanya Mahaprabhu, di antara begitu banyak jenis kehidupan atau makhluk hidup yang ada, di antara 8.400.000 jenis kehidupan itu hanya sangat sedikit atau sangat jarang sekali bentuk kehidupan sebagai manusia. Among human beings, those who claim that they are follower of Veda, actually they are not. They just lip service. Kemudian di antara bentuk kehidupan atau makhluk hidup yang mendapatkan badan manusia itu, beberapa orang mengklaim bahwa dia adalah pengikut Weda, tetapi sebenarnya belum tentu dia mengikuti Weda dengan sebenarnya. Those who say, actually, a few of them out of millions, few of them, those are there, they actually are karma kandis. Dan di antara yang sedikit itu ada beberapa golongan orang yang mengikuti jalan Weda dalam kategori karma kanda atau kegiatan yang membuahkan hasil. Doing sinful activity, pious activity, and enjoying suffering. Dan mereka mengerti ajaran Weda itu sebagai hindari kegiatan yang berdosa dan lakukan banyak kegiatan baik atau kegiatan saleh dan nikmatilah hidup.
99% most probably this. Bahkan mungkin 99% dari golongan manusia itu mengikuti jalan seperti ini. Among millions of them, maybe one become a Gyani. Di antara berjuta-juta orang yang mengikuti karma kanda ini, mungkin ada satu orang yang kemudian maju melangkah menjadi seorang gyani. Who knows I am not this body. Ya, di mana seorang gyani ini sudah mulai mengetahui bahwa dirinya bukan sekedar badan. Among millions of them, Gyani, there could be one or two maybe liberated. Dan kemudian di antara beribu-ribu berjuta-juta para gyani ini mungkin ada satu atau dua orang saja yang terbebaskan. Among millions of like that, liberated soul, one could be a Vishnu Bhakta, Narayana Bhakta. Dan kemudian lebih lanjut, di antara berjuta-juta orang yang sudah mencapai pembebasan ini, mungkin hanya ada satu atau beberapa orang saja yang benar-benar menjadi Wisnu Bhakta. Among many millions like this, Vishnu Vaishnava, one could be a pure Krishna Bhakta. Dan kemudian di antara berjuta-juta orang yang sudah menjadi penyembah Wisnu ini, disebut Vaisnava, mungkin hanya satu yang benar-benar penyembah murni Krishna. So it is not easy to become a Krishna Bhakta. Jadi kesimpulannya adalah sangatlah tidak mudah untuk menjadi seorang penyembah murni Tuhan Sri Krishna. About Prabhupada, some professor in America, he said, what is his name? I forgot. Big, well known. That among millions of Vaishnava, one can be like Prabhupada. Ya, juga Prabhupada berbicara dengan seorang tokoh ya di Amerika. Dan beliau mengatakan di antara sekian banyak orang yang jadi penyembah Tuhan, mungkin hanya satu yang bisa jadi penyembah murni. But as we see, many comes here in America. But among maybe millions of saintly person trying to become pure, maybe one can be hardly seen like Prabhupada. Ya, juga di sana kemudian dilihat ada banyak yang orang datang kepada Prabhupada, tetapi di dunia ini ada begitu banyak orang yang juga ingin menjadi penyembah begitu, tetapi berapa orang yang kemudian bisa melihat Vaisnava seperti Prabhupada. So we understand, before becoming a devotee, take initiation on his Siriya, Sadhu, Shraddha, conviction. Then Sadhu Sangha associate with his devotee, for example. And then, if he's serious, when he's serious, to go back to Godhead, he should take initiation. Ya, kemudian bagi orang yang memang mau tekun akan menjalani pelayanan bakti ini, dia harus melalui prosesnya. Yang pertama, dia harus memiliki keyakinan yang cukup kuat, ada usrada. Kemudian dia mulai mau bergaul dengan para penyembah, sadhu sangha, dan setelah itu bahkan sebelum orang melangkah lebih lanjut dalam inisiasi, seorang harus tahu bagaimana menjalankan proses pelayanan bakti ini. Following Prabhupada's footprints, Prabhupada is showing he was a grihastha. He told his guru, he saw him in 2022, I think, one. His friend asked him, Ultaranga, there is a sadhu has come, please go, let us go. And Prabhupada declined. So I have seen in my life from childhood, my father used to entertain every day before eating. Anybody not taking food, please come here and become my guest, take prasad. Every day 4 to 6 person he used to feed sadhu. So I have experience, I don't like. Ya, kembali ke ajaran atau kehidupan dari Srila Prabhupada, di mana beliau lahir di keluarga Vaisnava, dan ketika beliau masih sangat muda dan dalam kehidupan berumah tangga, seorang teman beliau mengajak Prabhupada untuk bertemu dengan
Bhaktisiddhanta, yang kemudian nanti menjadi guru kerohanian beliau. Tapi beliau Prabhupada merasa sangat ragu ya, enggan gitu, tidak mau bertemu dengan sadhu. Beliau dengan alasan bahwa dari sejak kecil ayah saya sudah mengundang banyak sadhu. Ya, jadi saya tidak begitu tertarik. Ayah beliau mengundang sadhu ke rumahnya, bahkan menjamu, melayani setiap hari itu mungkin 4, 5, 6 sadhu itu dilayani. Bahkan sebelum persad itu beliau selalu menyampaikan siapa yang belum mendapatkan persad mohon mampir ke rumah. Jadi dengan cara demikian itu hal yang sudah sering saya alami dari waktu kecil. Prabhupada's father, Gaur Mohante, was a Vaishnava. He brought up his son Abhacharan in a Vaishnava style life. Dan ayah beliau Gaur Mohande itu membesarkan Abhacharan ini setelah Prabhupada masa kecil itu dididik dengan cara Vaishnava. And do all the festivals, encourage him, playing Midanga, put a teacher even for Midanga, listen. Dan dengan cara selalu menyemangatkan, mendukung Abhacharan ini untuk melakukan banyak kegiatan bakti seperti perayaan, ya, belajar merdanga, bahkan ayah beliau menyuruh orang untuk mengajarkan Prabhupada merdanga secara khusus. And taking him, who is a little child, taking him to their family temple, Govindaji. Kemudian ayah beliau juga mengajak Prabhupada untuk pergi ke tempel-tempel keluarga seperti tempel Govindaji, It's not far from their house. yang tidak jauh adanya dari rumah beliau. And thus sow the seed of devotion. Jadi dengan cara demikianlah ayah beliau itu menanamkan biji bakti ini kepada Abhacharan. And assisting, helped him, providing materials for doing Vaishnava festival like Ratha Yatra and many others. Dan lebih khusus lagi beliau sangat senang melakukan perayaan-perayaan seperti Jagannath Ratha Yatra. Prabhupada used to study in the college, one of the subjects was philosophy. Dan pada masa pendidikan beliau, Prabhupada memulai masa pendidikan beliau dengan mengambil studi filosofi. But Prabhupada once was attracted by Gandhi's movement, and so he didn't take the degree, maybe he didn't appear also on the exam. And he said, it's no use. Dan seiring berjalannya waktu, setelah Prabhupada kemudian lebih tertarik kepada gerakan kemerdekaan yang digagas oleh Mahatma Gandhi ketika itu, sehingga beliau tidak secara persis menamatkan atau mungkin juga tidak mengikuti ujian di sekolah beliau, sehingga tidak lulus dari atau tidak mendapatkan gelar dari sekolahnya. When the sadhus after eating going, his father will call Prabhupada, Abhacharan, and tell the sadhus, please bless him, he can become a servant of Radharani, topmost devotee. Dan ketika ayah beliau Gaur Mohande ini sering mengundang para sadhu menjamu beliau ke rumah beliau, dan selalu setelah itu dipanggillah putra beliau Abhacharan ini, dan kemudian memohon kepada tamunya tersebut, para sadhu, mohon berkati putra saya ini sehingga suatu kelak nanti beliau bisa menjadi pelayan Srimati Radharani. So when his intimate friend insisting him, he declined. He started insisting that he is not an ordinary sadhu. Dan kemudian lanjut kembali ke cerita yang tadi, di mana teman atau sahabat dekat dari Prabhupada ini terus memaksa Prabhupada untuk bertemu dengan sadhu ini dengan mengatakan beliau ini bukan sadhu biasa. So ultimately, because he's again insisting him, Prabhupada went with him to see that sadhu, his divine grace, Paramahamsa, Kulachuram, the grace to age of Paramahamsa, divine Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur. Dan pada akhirnya kemudian karena terus didesak seperti oleh temannya, akhirnya Prabhupada bersedia untuk bertemu dengan sadhu ini. Beliau adalah His Divine Grace Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Prabhupada. It was Eastern Calcutta, and it's a one-story building is taken over by ISKCON now.
I went quite a few times there. There he was used to give lecture. He started the first center there of Gaudiya what is called Bhakti Vinod Ashram or Ashram, something like that. And he used to regularly give lecture on the roof of the temple. And moment they two arrived, simply first seeing him, he said, "You look like English educated. Your only duty is to preach the philosophy of Chaitanya Mahaprabhu round to the English speaking people of the world." Dan ketika itu kemudian Prabhupada diajak bertemu dengan Bhaktisiddhanta Saraswati di daerah Kolkata Timur, ya, ada di sana beliau memiliki, Bhaktisiddhanta memiliki gedung pengajaran, pusat pengajaran yang merupakan awal dari pergerakan Gaudiya Math di sana. Itu terdiri dari beberapa lantai dan Bhaktisiddhanta sering sekali memberikan kelas beliau di lantai atas, ya, di bagian paling atasnya. Dan ketika itu Prabhupada pun kemudian darsan dan berjumpa dengan Bhaktisiddhanta di sana, dan seketika ketika melihat abecaran ini, Bhaktisiddhanta dapat mengenali bahwa kelihatannya Anda adalah anak muda yang terpelajar yang bisa berbahasa Inggris. Cobalah ajarkan misi dari si Chaitanya Mahaprabhu ini ke seluruh dunia, khususnya ke negara yang berbahasa Inggris. Prabhupada had a conversation with him on this and dialogue. Dan kemudian Prabhupada pun bisa atau berkesempatan berbicara, bercakap-cakap, berdialog dengan Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Prabhupada argued that our country is ruled by the foreigners, English people. Will they listen to us if we speak? Dan kemudian Prabhupada ketika itu sempat menyampaikan argumentasi beliau yang mengatakan bahwa Anda tahu bahwa saat ini negara kita sedang dijajah atau dikuasai oleh Inggris, oleh negara asing. Apakah kalau kita berbicara menyampaikan ajaran ini mereka akan menerimanya? Mereka mau mendengar? Bhaktisiddhanta Thakur talking very convincingly. What God says Chaitanya Mahaprabhu, that will definitely happen. So-called argument and assumption, it don't work. How long British will be there in terms of time? What God said will happen. So definitely one who try to do this, what God says Chaitanya Mahaprabhu, he will be successful. Dan kemudian Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur menjawab pertanyaan tersebut dengan begitu sangat meyakinkan dengan mengatakan bahwa apapun yang telah disampaikan oleh Tuhan sendiri itu dipastikan akan terjadi. Segala hal yang lain seperti pendapat dan opini, argumen itu tidaklah terlalu penting. Ya, mungkin saat ini negara kita dijajah, dikuasai oleh negara asing, tetapi seiring dengan waktu semuanya akan berganti dan misi Tuhan, keinginan Tuhan pasti akan berjalan dengan sukses. Prabhupada at that time was a young man, married, and he in his 20s, I think, and so he accepted him. Dan what he said. Ya, pada saat itu Srila Prabhupada masih dalam kehidupan rumah tangga yang masih sangat muda, usia beliau sekitar umur 20-an, dan kemudian dengan diyakinkan seperti itu oleh Bhaktisiddhanta, beliau menerima. So he accepted him ultimately. Dan pada At akhirnya heart as a guru. Dan pada akhirnya Prabhupada pun menerima Bhaktisiddhanta dalam hati beliau sebagai guru kerohanian beliau. He later on, when he was a businessman of pharmacy, of making medicine, time to time he get the chance and see Bhaktisiddhanta Thakur, maybe they are doing some big festivals, lecture, so Prabhupada will try to raise fund and help in that way, because he cannot give full time like the sannyasis. He likes to work like them. But he's not unable. Bhaktisiddhanta Thakur says, okay for the time being. Dan pada saat itu juga Prabhupada punya usaha farmasi beliau yang berjalan dengan baik, dan setiap ada kesempatan dimanapun Bhaktisiddhanta Saraswati berada dan masih dijangkau oleh Srila Prabhupada, biasanya
guru beliau itu melakukan perayaan festival, dan Prabhupada berusaha dengan sangat keras untuk mensupport, mendukung kegiatan-kegiatan tersebut dengan penggalangan dana. Ya, meskipun sebenarnya Prabhupada sangat ingin mendedikasikan hidup beliau dengan penuh waktu seperti halnya para sannyasi, tetapi pada saat itu karena masih berkeluarga, Prabhupada belum bisa melakukan itu. Dan guru beliau Bhaktisiddhanta mengatakan, tidak apa-apa, kamu lakukan dulu yang bisa kamu lakukan. There, time to time when you will go and see him as a householder, get some chance in Radha Kunda or other places. So, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur always tell him, always encourage him, that in order to fulfill the Chaitanya Mahaprabhu's message, you require not just Sankirtan, but you require Brihat Midanga. Sankirtan means Midanga Kortal chant the holy name to people. How many will you can preach this way? But with Brihat Midanga, printing press, you would print books and distribute that. Then it is possible to fulfill the desire. Dan setelah pertemuan pertama itu, setelah Prabhupada terus berusaha mencari kesempatan dimanapun ada waktu, kesempatan untuk bisa berjumpa dengan guru kerohanian beliau. Kadang-kadang di Radhakun, kadang-kadang di tempat lain. Dan ketika berjumpa dengan guru beliau, Bhaktisiddhanta selalu lagi menekankan bahwa dalam usaha memenuhi misi dari Tuhan Sri Chaitanya Mahaprabhu, bagaimana caranya? Tidak hanya cukup dengan sankirtan biasa. Sankirtan artinya dengan merdanga, dengan kartal begitu. Beliau mengatakan kita harus membuat brihat merdanga. Jadi merdanga yang besar, dalam artian Anda harus mencetak buku-buku dan menyebarkannya luas ke seluruh dunia. Barulah bisa akan mencapai atau mengajak semua orang di dunia ini untuk mengikuti gerakan Sankirtan Mahaprabhu. He said, sometime making next temple in Bagbazar in Calcutta with all full of marbles, you can go and see. And there he said, I find the devotees are thinking, who will stay in the best room with marbles? Better, I like, if this marbles will sold out all, I got a simple temple. And with that money, print as many books as possible, Vaishnava literature, and distribute them in as many languages as possible. Ya, beliau Bhaktisiddhanta juga sudah memiliki beberapa center atau temple bahkan yang mewah yang terbuat dari marmer di sana. Bahkan beliau sempat mengatakan, lihat apa yang para penyembah lakukan ketika ada di tempel-tempel itu. Mereka itu berebut siapa yang bisa menempati kamar yang terbaik di tempel itu. Saya tidak suka dengan itu, daripada berebut seperti itu lebih baik jual saja tempel itu dan uangnya gunakan untuk mencetak buku-buku literatur Vaishnava dan sebarkan ke seluruh dunia. And he told him that whenever you get some money, always use it to print books, literatures and distribute. Dan begitu ditegaskan lagi perintah Bhaktisiddhanta kepada Prabhupada, seketika Anda memiliki sejumlah uang, segeralah cetak buku-buku atau sastra Vaishnava ini dan sebarkan ke seluruh tempat. As you understand, Bhaktisiddhanta Thakur left and wind up his worldly pastime in 1936 most probably. And then Prabhupada also little before that he took initiation. Dan kemudian di saat-saat akhir Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur mengakhiri lila rohani beliau di bumi ini sekitar 1936 kalau tidak salah. Dan beberapa saat sebelum beliau berpulang, Srila Prabhupada mengambil diksa dari Srila Bhaktisiddhanta Saraswati. So real thing is service. Service means what Guru says you do. Dan hal yang terpenting itu adalah pelayanan. Pelayanan artinya apa yang diinstruksikan atau diberikan oleh guru kerohanian. So when he in Gaudiya Math in Mayapur, Prabhupada sometime, that is in I think
when Prabhupada was doing medical business, pharmacy, selling medicine, he has got a shop. It's called Prayag Pharmacy in Prayag. That means where Kumbh Mela takes place. The Gaudiya Math people came to open a center there. The local people say, here is a Bengali, Abhay Babu, Abhay Charan, you can go, take his help. He knows businessman. Dan ketika itu Prabhupada sudah masih menjalankan bisnis farmasi beliau, dan di Prayag itu ada sebuah toko yang bernama Prayag Farmasi. Jadi para penyembah murid dari Bhaktisiddhanta Saraswati itu sering sekali juga pergi ke tempat suci itu, ke Prayag itu, dan kemudian orang-orang penyembah di sana berkata, di sini ada seorang penyembah punya toko. Jadi kalau Anda kesulitan, datanglah ke dia pasti akan membantu kita. So, Prabhupada, in between, whenever he get chance, he knows his Guru Maharaj is there. At heart he accepted him, didn't take initiation, by function, yoga. Then he will be going there most of the time, try to listen what Bhaktisiddhanta Thakur says. Any guest come, he go on speaking hours and hours. Devotees sometimes come, see Guru Maharaj is speaking Harikatha. They listen and go away. Sometimes stay, sometimes go, coming, going. But Prabhupada, whether he understands his lofty philosophy or not, always attentively listening with love and faith. Dan seringkali juga guru kerohanian beliau Srila Bhaktisiddhanta Saraswati hadir di tempat-tempat tertentu, dan dimanapun itu berada, Prabhupada selalu berusaha untuk mendekat, melayani guru kerohanian beliau. Dan seringkali ada perayaan, ada diksa, ada yagya dan lain sebagainya, dan Prabhupada berusaha mendekat. Dan Bhaktisiddhanta seringkali memberikan pelajaran kelas-kelas beliau, dihadiri oleh banyak orang, menjelaskan filosofi kesadaran Krishna ini. Tapi kelihatan beliau menyampaikan kelasnya itu biasanya cukup lama, berjam-jam, 2 jam, 3 jam seperti itu. Dan para penyembah itu ada yang mendengarkan sebentar, ada yang pergi, datang dan pergi seperti itu. Tetapi Prabhupada entah mengerti atau tidak akan disampaikan oleh Bhaktisiddhanta, beliau selalu berada dekat Bhaktisiddhanta untuk mendengarkan dengan penuh perhatian tanpa pernah meninggalkan kelas. So Prabhupada said, that my Guru Maharaj one day said, this boy I see, he comes, others comes and goes, but he still the end. He always sit down and listen attentively. So he is a good listener. I will initiate him. Jadi ketika itu di acara inisiasi, cerita ini diceritakan oleh Prabhupada sendiri, kesan beliau yang disampaikan oleh guru kerohanian beliau, bahwa suatu ketika Bhaktisiddhanta pernah berkata bahwa anak ini sangat tekun mendengarkan. Kapanpun saya memberikan kelas, yang lain itu datang dan pergi mendengarkan. Tetapi anak ini tidak pernah bangkit beranjak dari tempat duduknya. Dia hanya tekun mendengarkan apa yang saya sampaikan. Kelihatannya dia adalah pendengar yang sangat baik. Karena itu saya akan berikan dia inisiasi, diksa. So, Prabhupada used to write many articles in the Gaudiya Journal, but they showed him Prabhupada's Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur's appearance there. Prabhupada wrote one poem in English, and Bhaktisiddhanta Thakur seeing this, he was very pleased. Dan begitu juga Bhaktisiddhanta Saraswati Gaudiya Math itu memiliki majalah yang terbit secara teratur, dan banyak beliau biasanya menulis artikel, penyembah juga menulis artikel di majalah tersebut. Suatu ketika di perayaan Vyasa Puja dari Bhaktisiddhanta, Prabhupada hadir di sana dan kemudian memberikan pujiannya atau memberikan artikel itu, dan ketika dibaca langsung oleh Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, beliau menjadi sangat puas dengan apa yang ditulis oleh Srila Prabhupada. So in the Gaudiya Journal, so many 6-8 English, Bengali, Hindi, Assami, Uriya, said, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur says that whatever Abhay Babu writes, everything must be published.
Ya, majalah atau jurnal Gaudia itu ditulis dalam banyak bahasa, bahasa Inggris, Gaudia, Hindi, Orissa dan lain sebagainya. Dan kemudian setelah membaca tulisan dari Abai Charan ini, Bhaktisiddhanta mengatakan apapun yang ditulis oleh Abai Babu selalulah muat di jurnal kita ini, di jurnal Gaudia ini. Because he is not staying in the temple, he always said, sannyasi do so much work. They 100% of their energy giving your service. I am exhausted, I cannot do. Ya, But I like to do like them as much as possible. Ya, pada saat itu Prabhupada belum tinggal di temple ya, tetapi beliau tinggal di luar. Tapi beliau sudah memiliki perasaan bahwa saya tidak seperti para sannyasi yang bekerja penuh waktu untuk berdedikasi, tetapi ya saya ingin sebenarnya melakukan pelayanan secara penuh, tetapi untuk saat ini saya belum bisa. Don't worry, in future you will have chance. Dan guru kerohanian beliau mengatakan jangan khawatir, di masa yang akan datang kamu akan mendapatkan kesempatan itu. And once Prabhupada is in Bombay, which is the big city business hub of India, all money income come from there, most of it. There, he also tried to open big center. Once he was there for his business purpose, he wrote a letter, Bhaktivinoda Saraswati Thakur. Bhaktivinoda Saraswati Thakur at that time is staying aloof from everything in Jagannath Puri, his birthplace. Dan suatu ketika Prabhupada ada di kota Bombay, ya pusat bisnis dan perdagangan di sana yang sangat sibuk, dan Prabhupada juga menjalankan bisnisnya dari sana, sementara Bhaktisiddhanta berada di tempat yang jauh, di tempat yang menyepi seperti itu di Orissa, di Jagannath Puri. Dan karena jarak yang jauh itu, Prabhupada menulis surat untuk guru kerohanian beliau. So he asked that, what you want from me actually service, exactly a particular service I want to know. Dan dalam surat itu Srila Prabhupada kembali bertanya kepada guru kerohanian beliau dengan mengatakan bahwa apa sebenarnya pelayanan yang persis yang harus saya lakukan untuk memuaskan diri Anda. Tell me, please, clearly and distinctly in short. Mohon sampaikan dengan jelas dan terang, dengan singkat. So your main service is simply preach to the English-speaking people of the world. Dan kemudian jawaban dari pertanyaan itu adalah guru beliau menjawab, tugas atau pelayanan kamu yang utama adalah hanya mengajarkan kepada orang-orang yang berbahasa Inggris. That will be good for you and for others. Itu akan baik untukmu dan juga untuk orang lain. So Prabhupada is thinking when to do what, whatever was he started doing, he has started from his family, asked his wife and his sons, you help me, and he has got Srimad Bhagavatam because he write article, he go through all these lecture, all these things, but he didn't get that much response. His wife won't that much, neither his son. Dan kemudian beliau mulai berpikir bagaimana cara saya menjalankan perintah guru kerohanian ini, dan beliau memulainya dengan cara yang awal sekali, di mana beliau saat itu meyakinkan keluarganya, istri dan anak-anak beliau bahwa akan mengikuti jalan bakti ini. Dan pada saat itu juga sudah memiliki sering memberikan kelas dari catatan itu. Beliau kemudian menulis ulasan Bhagavatamnya dan kemudian menjelaskan kepada keluarganya, tapi kelihatannya keluarganya tidak begitu mendukung. He then cautioned them, if you don't do this, cooperate, now I may one day leave my family. And he's seeing that his sons are growing up, but not wife or family members, cooperation, they are not. Ya, sampai pada akhirnya setelah sekian lama Prabhupada berusaha untuk meyakinkan keluarganya, tapi tidak juga mendapatkan respon yang positif. Akhirnya beliau memberikan peringatan yang dengan mengatakan bahwa mohon dengarkan, jadi saya ingin serius di jalan ini menjalankan perintah guru kerohanian. Kalau Anda tidak mendukung usaha saya ini, saya bisa meninggalkan kalian kapan saja. Though after his guru gone, he has many times, some time to time, have got dream. His guru is telling, take sandals.
Dan setelah berpulangnya guru kerohanian beliau Bhaktisiddhanta, Prabhupada beberapa kali mendapatkan pesan lewat mimpi, didatangi langsung oleh Bhaktisiddhanta, dan di sana gurunya berpesan, segera ambillah sannyas, tingkat hidup pelepasan ikatan. Prabhupada is thinking, how can I take sannyas? I have got wife to look after, to maintain, and my son. Dan kemudian Prabhupada mulai berpikir, bagaimana cara saya mengambil tingkat hidup sannyas, masih punya anak, istri, masih harus menjaga mereka. By then his sons are grown up enough. Tapi kemudian seiring waktu, ya, anak-anak beliau semakin tumbuh dewasa. Seeing they are not, maybe his wife thinking, husband is joking with me, doesn't take it seriously, neither others. Tetapi tetap saja mereka juga tidak terlalu serius dengan kata-kata Prabhupada. Bahkan istrinya berpikir, mungkin suami saya ini bercanda dia, jadi tidak ditanggapi secara serius. So Prabhupada one day suddenly slipped out, seeing, not going, slipped out, and one of his cousin or nephew, and most probably took some, gave him money, and even clothes. He was not with shirt, maybe one t-shirt, and went left for Vrindavan. Dan kemudian suatu ketika Prabhupada mendapatkan celah, kesempatan menyelinap keluar dari rumah hanya dengan pakaian yang menempel di badan saja, tidak juga punya uang. Dan ketika itu keponakan beliau yang membantu, ya, salah satunya kemudian memberikan dukungan, memberikan uang, dan dengan bekal itu kemudian beliau pergi ke Vrindavan. Devotee had the opportunity of seeing his wife, or especially I saw his son, daughter. Prabhupada asked me to serve them, Mayapur, and give them room, food, everything. And his sister, Pishima, lovingly called Auntie, Dan ya, who was a Vaishnavi. Prabhupada juga memberikan hal khusus kepada Guru Maharaj, di mana ketika ada banyak tamu atau para Vaishnava yang datang ke Vrindavan, ya, Guru Maharaj diinstruksikan untuk layani mereka dengan baik, ya, sediakan berbagai fasilitas akomodasinya, termasuk saudari beliau, saudari dari Prabhupada yang lebih dikenal dengan nama Pishima. Dia juga datang menjumpai Prabhupada. Prabhupada saw all money he's invested in Prayag pharmacy in Prayag, Allahabad. So when he was absent there, he coming back, he saw all his money lost. Dan kemudian karena tidak hadir beberapa saat, tidak hadir secara langsung mengurus bisnis farmasinya, bisnis farmasi yang di Allahabad, di Prayag itu, Prayag farmasi, sempat beliau tinggalkan beberapa saat, dan kemudian terjadi kerugian atau kemudian beliau kehilangan bisnis tersebut. So Prabhupada took it as a blessing, just like Narad Muni lost his mother when he was young. He took it as a blessing so that he will be forced. Krishna said, Jasam Anugrima, if I really do kripa, shower mercy to somebody, I take away his most important thing, his money, relatives, or near and dear ones, make him penniless. Dan kemudian Prabhupada mengerti itu dan menerima jalan itu sebagai karunia dari Tuhan Sri Krishna, seperti halnya Narada Muni yang ditinggal oleh ibu beliau, dan setelah itu meninggalkan kehidupan dunia material ini dan mengabdi sepenuhnya. Seperti dikatakan dalam sastra bahwa Krishna mengatakan bagi dia yang akan diberikan karunia khusus dari Tuhan Sri Krishna, maka beliau akan mengambil harta benda miliknya dan orang-orang yang dia cintai sehingga dia bisa melakukan penyerahan diri sepenuhnya. So that you are forced to depend on Krishna completely, surrender to him. Dan seseorang akan dipaksa untuk berserah diri dan hanya bergantung sepenuhnya kepada Krishna saja. He first tried Vrindavan, writing articles in Back to Godhead magazine, started, worked so hard in Vrindavan temple, Radha Damodar and that. He used to stay, nothing there, severe cold, he struggled.
with just tatty, some blanket he'll be using after whole day eating little. At night, where the Goswamis, especially Jiva Goswami, Rupa Goswami, used to do bhajan, their bhajan kutir and samadhi. He will be at night, get up sometime, sweep those floor there and tears roll down and pray to the Goswamis for their blessing to fulfill the desire of his Guru. Dan ketika Prabhupada tinggal di Vrindavan, di Tempel Dadamodar, beliau dengan fasilitas yang sangat minim sekali, tidak begitu banyak punya uang, tetapi pakaian seadanya, bahkan musim yang sangat ekstrim, musim dingin kadang-kadang beliau tidak punya pakaian yang memadai, tetapi tetap saja beliau berusaha dengan sekuat tenaga mulai menulis, mencetak dan bahkan menyebarkan majalah yang tulisan yang beliau buat itu. Kadang di hari yang sangat panas, terik sekali, beliau kemudian harus melakukan itu semua, dan di akhir harinya itu hanya ada sedikit persad makanan yang bisa beliau terima, tapi dengan cara demikian beliau melakukan pelayanan bakti ketika he will struggle hard. Tinggal di Vrindavan. In Jhansi, opening league of devotees, and then then from Vrindavan he will be going to, after writing edition of Bhagavad Gita's purport and Srimad Bhagavatam 3 cantos, first canto 3 part, and go regularly to distribute magazine time to Delhi, from Vrindavan to Delhi in those days by train, and himself personally distribute this in Connaught Place like a newspaper little boy, and who will take religiously? A scorching heat in Delhi, unlike Calcutta or other place, Bengal. He'll be sometime fall down, unconscious, somebody will splash water. To save money bus from Connaught Place to a temple, it's called Chandni Chowk, one temple, Radha Krishna. We visited that, now ISKCON has taken over, small temple. Nobody used to stay there overnight and go back to Vrindavan like that. When this did not work, he went to America with the help of a, whatever you remember, a lady is called Mrs. Moraji. He is the managing director of a India Steamship Corporation, taken cargo, luggage and a mail to America and other countries. To ask her to give him a passage ticket to her cargo ship. Ya, ketika itu Prabhupada juga sebelumnya sudah mendirikan Liga Penyembah di Jhansi. Itu pun kelihatan tidak berjalan dengan mulus, dan kemudian beliau tinggal di Vrindavan. Selama di Vrindavan dengan fasilitas yang minim itu beliau sudah mulai menulis, bahkan menyebarkan majalah yang telah beliau tulis itu ke percetakan. Kemudian seperti layaknya seorang tukang koran biasa begitu, beliau pergi dari suatu tempat ke tempat lain, bahkan hanya untuk mencetak majalah-majalah tersebut saja beliau harus bolak-balik dari Delhi ke Vrindavan, itu yang jaraknya cukup jauh ya, dan hanya untuk dari stasiun bus ke Vrindavan itu hanya untuk menghemat beberapa rupiah saja beliau bersedia untuk berjalan kaki di terik panas yang begitu luar biasa. Panasnya itu tidak seperti di tempat lain, di Kolkata atau di tempat lain. Di Vrindavan itu sangat menyengat ketika musim panas itu, dan Prabhupada berjalan kadang-kadang hanya untuk menghemat beberapa rupiah itu, dan karena saking panasnya itu kadang-kadang beliau pingsan di tengah jalan, tidak sadarkan diri, dan orang-orang membantu dengan cara memercikkan air kepada beliau, dan kemudian beliau sadar, dan kemudian ya sampai akhirnya setelah beberapa saat usaha itu juga kelihatan tidak begitu berjalan dengan mulus, dan akhirnya beliau memutuskan, saya harus segera pergi keluar, meninggalkan India, pergi ke dunia barat untuk mengajarkan misi ini. Dan akhirnya dibantu oleh pemilik kapal kargo, Miss Morarji,
dan segala fasilitas, tiket dan perlengkapan diberikan. Akhirnya Srila Prabhupada berhasil berangkat menuju dunia barat. We can go on saying this, but time being limited, I cut it short. Within few minutes I am finishing, concluding this. After that you know many things, how he is tested by Krishna again and again. In the ship, stroke twice, and doctor sitting there, they know after 2 stroke, no hope, but God can do anything and everything. Third stroke, doctor said, what this old man is doing in the back. Then disciple says, he is chanting Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. it can solve all problem of all life. Bhaktivinoda Thakur said, so he has faith in it. So, sorry, he is our Guru, we cannot instruct, but as you like what you do, we cannot stop him. Chanting Hare Krishna. And Hare Krishna saved even the third stroke, which is, according to doctors sitting here, many, maybe not possible. Folding hand on doctor with kacamata. Ya, jadi setelah itu Prabhupada pergi ke dunia barat, dan karena waktu yang tidak lama ini Guru Maharaj akan segera mengakhiri kelas beliau, dan kemudian Prabhupada kemudian dites sedemikian rupa oleh Krishna, masih harus menjalani serangkaian tes, dan bagaimana Prabhupada menghadapi itu semua dalam perjalanan. Beliau terkena serangan stroke 2 kali, dan menurut ilmu medis tidak ada orang yang bisa bertahan kalau sampai terkena serangan stroke untuk yang ketiga kalinya. Dan kenyataannya setelah di Amerika, ya ketika itu sudah ada murid-murid beliau kena serangan jantung lagi, dan kemudian dipanggil dokter, dan dokter karena pada saat kritis itu Prabhupada masih memegang japa beliau dan bibir beliau masih mengucapkan nama suci. Oleh dokter ini sedikit komplain, mengatakan suruh guru Anda itu berhenti. Apa yang dia pegang, apa yang dia katakan itu. Muridnya menjawab, beliau itu adalah guru kami. Kami tidak bisa memerintah beliau. Beliau mengucapkan nama suci Krishna, yang beliau sangat meyakini bahwa nama suci Krishna dapat menyelesaikan segala permasalahan. So I see you are in rapt attention listening. The nectar of Prabhupada's pastime, I am afraid and sorry. I have to conclude, and you have to be satisfied for future listening this more detail. And Prabhupada's, after so many frustration, attempt, but he is determined to fulfill the desire of his Guru. And Krishna smiled, made him fortunate to successful ultimately. The details are there in his poems before arriving America in the ship, seeing it is impossible to preach, but everything impossible can be possible by Krishna. If he is completely surrendered, that his poems are there, you read it later. Here we finish. Ya, jadi melihat Prabu dan Mataji semua, sebenarnya yang Guru Maharaj sangat terkesan melihat Prabu Mataji semua mendengarkan dengan penuh perhatian, dan masih bisa terus berlanjut mendengarkan lila dari Srila Prabhupada ini, tetapi karena waktu akan segera diakhiri. Selanjutnya nanti kita bisa baca dari buku Srila Prabhupada, di mana ada sebuah doa puisi yang beliau susun ketika ada di kapal Jaladuta itu. Beliau berdoa, dan dengan penyerahan diri yang penuh, segala sesuatunya bisa diberikan. Krishna bisa melakukan segala hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. So to this auspicious day of Prabhupada's disappearance and going back to Godhead, we learn from Prabhupada's life and instruction in detail, time to time hearing and time to time reading his prayer, so that we can enrich our life with pure bhakti, which is not so easy, and go back to life, Godhead, make another ISKCON in the spiritual world. Dan kita harapkan
kita bisa mempelajari ajaran dan juga doa dari Prabhupada ini secara mendetail dan yang menginspirasi kita untuk bisa melakukan pelayanan bakti, bisa sampai pulang kembali ke dunia rohani. So let all the devotees be fortunate enough to follow Prabhupada's instruction and footprints and make our life successful and joyful. Back to Dan God. mari kita semua berusaha untuk mengikuti ajaran yang diberikan oleh Srila Prabhupada dan menjadikan hidup kita ini sukses pulang kembali kepada Tuhan. Srila Prabhupada ki jai. Prabhupada's disappearance day attendant Bhakta Bhaktin ki jai. Gaupiyamanand. Hare Krishna.